pangguta ruang Hilbert bisa dituliskan sebagai kombinasi linier atas vektor-vektor alfa itu. Dengan koefisien kombinasi linearnya psi alfa itu tidak lain adalah hasil kali skalar antara alfa dengan psi. Dan itu kita sebut sebagai fungsi gelombang di ruang alfa itu, ya. Fungsi gelombang di ruang tempat alfa itu berada, gitu, ya. Oke, tergantung nanti alfa itu besaran apa gitu. Kalau alfa itu besaran posisi misalnya, ya A itu besaran posisi, maka alfa itu adalah orang menyatakan bahwa ini fungsi gelombang dalam ruang posisi gitu, ya. Kalau alfa itu momentum, nanti merupakan ruang fungsi gelombang dalam ruang momentum, ya. Itu good. Nah, kemudian hasil kali skalar antara dua buah vektor itu kemudian bisa dinyatakan sebagai integral, ya. Jadi seperti yang sudah saya lebih lanjut, ya. Jadi saya kita andaikan kita punya suatu observable A gitu, dengan operatornya adalah A topi, dan alfa ini, ket alfa ini dipaksa sebagai eigenvektor, ya, operator A topi dengan eigenvalue-nya alfa gitu. Jadi alfa itu anggota suatu himpunan bilangan real yang kontinu gitu. Ya, kita belum menyebutkan besaran A itu apa gitu, ya. Good. Nah, kemudian kita mencoba mengkonstruksi suatu operator, yang operator itu menggeser suatu nilai, ya, menggeser suatu nilai. Jadi membawa misalnya dari keadaan ket alfa menjadi keadaan alfa plus delta alfa itu, ket alfa plus delta alfa gitu. Nah, operator ini harus uniter, ya, dalam rangka untuk mempertahankan watak statistik, ya, dari sistem itu. Maka kemudian dikonstruksi suatu operator pergeseran infinitesimal, ya, sebesar delta alfa itu, dan itu kira-kira sama dengan ini. Kira-kira sama dengan I topi minus I delta alfa G per H bar. Nah, ini kalau dibuktikan, dikalikan dengan diambil konjugat Hermitnya, ya, U Dagger tentu saja sama dengan I plus I delta alfa G topi per H bar gitu, ya. Tuh. Nah, Anda bisa tunjukkan bahwa U topi Dagger dikalikan dengan U topi itu akan sama dengan identitas, ya. Silakan, ya. Oke, jadi artinya bahwa U topi delta alfa ini merupakan operator yang uniter gitu, operator yang uniter. Nah, kemudian operator G, ya, yang muncul di sini itu akan kita sebut sebagai operator pembangkit atau generator pergeseran alfa. Ya, jadi tergantung nanti di sini muncul kalau delta alfa berarti pergeserannya sejauh delta alfa gitu. Nah, ini masih pendekatan, ya, masih pendekatan. Oke, ya, jadi G itu nanti orang menyebutnya sebagai pasangan kanonis bagi operator A. Ya, jadi G itu biasanya juga terkait dengan observable, dan observable itu disebut sebagai observable pasangan kanonis bagi observable A gitu, ya. Generator pembangkit pergeseran alfa, ya. Good. Nah, jadi tadi oleh karena itu kalau kita kenakan pada ket alfa, diharapkan hasilnya adalah alfa plus delta alfa, ya. Dan itu kalau ditulis secara eksplisit U delta alfa kira-kira sama dengan ini, ya. Nah, kemudian kedua ruas kita ambil hasil kali skalanya dengan psi, ya, sehingga diperoleh ini. Jadi psi alfa minus psi I delta alfa G per H bar dikalikan alfa gitu, ya. Nah, ini kalau dihitung, ya, ini harus sama dengan ini. Jadi itu tadi ini juga dikalikan, ya, ini dikalikan dari G dengan psi gitu, ya, sehingga didapatkan ungkapan ini, ya, persamaan ini. Jelas, ya, cara mendapatkan persamaan ini, kedua ruas ini, ya, kita kalikan, ya, ini kita kalikan dengan psi dari kiri, lalu yang ini kita kalikan dari kiri dengan psi juga gitu. Hasilnya ini gitu. Oke, nah kemudian orang bisa mengambil konjugat
apa istilahnya konjugat kompleks ya, konjugat kompleks dari masing-masing suku ini, sehingga kemudian bisa dibalik gitu. Jadi alfanya menjadi di depan karena kedua ruas ini ya diambil konjugat kompleks gitu. Ya, jadi dihitung konjugat kompleksnya. Ya, sehingga bisa dibalik. Jadi nanti psi dot dot produk antara psi dan alfa ini kalau diambil konjugat kompleksnya jadi alfa psi jadinya ini. Kemudian bagian ini kalau diambil konjugat kompleks hasilnya ini, ya, jadi plus, ini jadi minus, jadi plus ya. Kemudian apa namanya yang bagian ini dibalik juga gitu, ya. Sehingga kemudian kalau dituliskan kita lihat ya, jadi alfa psi itu kalau menurut perjanjian kita tadi kan adalah fungsi gelombang di ruang alfa tadi ya. Ini jadi psi yang bergantung pada alfa. Kemudian ditambah dengan I delta alfa berhabar. Dikalikan ini, ingat ya, jadi kalau ada operator G bekerja pada psi, dikalikan diambil hasil kali skalarnya dengan alfa dari kiri, maka hasilnya adalah wakilan operator G itu pada alfa, ya, dikenakan pada apa namanya fungsi gelombang di ruang alfa itu, ya itu perjanjian kita begitu ya. Jadi kalau muncul ada operator G bekerja pada suatu ya keadaan, lalu diambil hasil kali skalarnya dengan sembarang alfa basis ya yang kita pilih, maka kemudian itu tidak lain adalah wakilan operator G itu dalam wakilan alfa itu ya. Nah itu sama dengan fungsi gelombang di titik alfa plus delta alfa berdasarkan ini ya gitu. Jadi intinya gitu. Jadi hasil kali skalar antara alfa dengan fungsi gelombang dengan ket yang lain itu adalah fungsi gelombang ya, fungsi gelombang yang bergantung pada alfa itu ya. Oke, sampai di situ kemudian orang bisa menukar tempat ya. Jadi ini fungsi gelombang si alfa ini kemudian dibawa ke kanan. Ya, hasilnya adalah ini tadi, si alfa plus delta alfa minus si alfa. Nah, ini dengan sendirinya bagi yang ruas kanan ini mestinya kan sama dengan ya, ini sama dengan apa namanya delta psi ya, delta psi. Delta psi alfa. Delta psi alfa. Lalu dibagi dengan ini. Jadi sekian ini adalah delta psi alfa sekian ini ya. Oke. Lalu dibagi dengan delta alfa, lalu I dan H bar dibawa ke kanan sekalian ya. Jadi kita peroleh ungkapan ya pendekatan untuk G alfa, G psi alfa. Bagaimana wakilan operator G alfa itu dalam wakilan alfa itu. Nah kemudian diambil limit. Jadi ini ya suku ini akan sama dengan kalau ini diambil limit delta itu menuju 0 itu ya. Jadi kalau diambil delta itu alfa itu menuju 0, maka hasilnya adalah turunan gitu. Ya, hasilnya turunan. Jadi kita dapatkan bahwa G alfa, G alp ya, G alp. Jadi wakilan operator G dalam wakilan alfa ya itu dikenakan pada fungsi gelombangnya, hasilnya adalah minus I habar dikalikan D per D alfa dikenakan pada psi alfa. Ya, jadi ini mungkin ini akan lebih mudah dipahami, enak dilihat ya. Akan lebih enak dilihat itu kalau si alfanya taruh di sini ya, si alfanya taruh di sini. Si alfa. Gitu ya, jadi minus I habar D per D alfa dikenakan pada psi alfa. Jadi operator G alf ini wujudnya atau realisasinya adalah operator diferensial ini. Itu kesimpulannya ya. Jadi di dalam wakilan alfa itu maka ini. Jadi operator generator tadi, generator pergeseran alfa itu ternyata bisa dituliskan dalam bentuk operator semacam ini. Nah, bagaimana dengan terkait dengan persamaan suanilai gitu ya. Jadi orang bisa menggunakan persamaan suanilai ini ya. Kemudian kita bisa menghitung dalam wakilan alfa seperti apa gitu. Ya. Jadi kalau ini dihitung maka kemudian kita dapatkan ini. Jadi lihat ya. Jadi ini diambil sekali skala dari kiri dengan alfa. Ya, dapatkan ini. Ya, jadi alfa bisa langsung karena G itu bilangan real gitu ya, maka G bisa keluar lalu ini. Kemudian alfa dikalikan G topi bekerja pada G. Nah ini tentu adalah kalau kita definisikan bahwa alfa G itu adalah fungsi gelombang ini, seharusnya tadi ditulis sebagai fungsi G kalau menurut apa yang di atas G alfa gitu ya.
Tapi tentu kalau G alfa jadi aneh karena G itu bilangan ya. Oleh karena itu saya kasih standar Farvi ini. Jadi hasil kali skalar antara alfa dengan G itu adalah fungsi gelombang dalam ruang alfa, ya. Dan fungsi gelombangnya saya sebut sebagai Vg begitu, ya. Saya sebut sebagai Vg, ya. Nah, sehingga kemudian ini ruas kanan ini menjadi Vg, G dikalikan Vg. Ruas kirinya tentu saja menurut perjanjian, maksudnya ini adalah wakil operator G dalam wakilan alfa dikenakan pada Vg gitu. Ya, diperoleh ini. Ya, seperti ini. Nah, tadi ingat bahwa dalam sembarang fungsi gelombang, G alf itu adalah ini tadi, minus I H bar D V alfa per DG D alfa. Ingat ya, jadi kalau di sini G alf dikenakan pada fungsi sembarang fungsi gelombang fungsi alfa, hasilnya ini, fungsi gelombang itu diturunkan terhadap alfa lalu dikalikan dengan minus I H bar. Sama, jadi oleh karena itu, kalau G alf itu bekerja pada fungsi gelombang ini, Vg alfa, maka itu tidak adalah turunan dari ya Vg alfa terhadap alfa lalu dikalikan dengan minus I H bar. Nah, itu sama dengan ruas kanan G V alfa G ya, jadi persamaan diferensial. Oke. Nah, solusinya mudah ya. Jadi solusinya adalah tentu Vg bisa dipindah ke kiri, di alfa pindah ke kanan, minus I H bar dipindah ke kanan. Hasilnya ini, ya. Jadi solusinya ini sekaligus kita akan mendapatkan ini hasil kali skalar antara alfa dan G. Ya, hasil kali skalar antara alfa dan G itu tidak lain adalah Vg alfa. Dan Vg alfa itu adalah ini solusinya ya. Jadi N itu satu tetapan normalisasi nanti dihitung, lalu dikalikan dengan eksponensial IG alfa per H bar. Ya, otomatis dengan demikian apa namanya hasil kali skala antara G dengan alfa juga bisa dihitung. Itu adalah alfa G asterik itu. Ya, artinya bahwa ini saya tulis sebagai V alfa G dan itu adalah konjugat kompleks dari fungsi gelombang yang ada di atas ini. Ya, tidak lain ini tadi. Jelas ya, sekarang dari sini kita dapatkan alfa G dan alfa G, G alfa gitu. Ya, jadi itu. Nah, oleh karena itu kemudian kalau kita tuliskan sembarang vektor medan apa namanya keadaan ya psi misalnya dalam basis G tentu seperti ini. Nah, itu tentu bisa ditulis sebagai psi tilde G alfa G, G gitu ya. Dengan psi tilde G itu adalah fungsi gelombang dalam ruang G itu. Ya, jadi kita sekarang tinjau apa namanya G ya. Jadi G itu adalah anggota dari ruang sampel operator G itu, ya, observable G itu. Good. Nah, kemudian apa namanya apa fungsi gelombang ini psi tilde G itu tidak lain adalah hasil kali skala antara G dengan psi gitu tentu saja. Ya. Nah, kalau kemudian psi bisa juga dinyatakan dengan basis alfa. Ingat ya, jadi meskipun sebagai anggota ruang Hilbert bisa dinyatakan dengan basis alfa itu. Lalu diambil sekali-sekali dengan G, cat G itu ya, cat G itu. Nah, karena integral ini tidak di dalam integral ini G itu adalah tetapan, maka G bisa masuk, cat G itu bisa masuk hingga sampai ke ini G alfa itu. Nah, kita sudah tahu apa itu G alfa. Ya, sejatinya kita tahu ya G alfa itu seperti apa, lalu alfa G seperti apa ini. Nah, jika kemudian disubstitusikan hasilnya ini. Jadi terlihat di situ bahwa psi tilde G itu terkait dengan psi alfa. Jadi kedua fungsi gelombang dalam ruang yang berbeda itu terkait satu dengan yang lain. Ya, terkait satu dengan yang lain. Jadi orang bisa pindah dari wakilan apa namanya alfa ke wakilan G. Dengan jalan apa? Dengan jalan ini, dihitung integral ini. N nanti ditentukan ya. Jadi D alfa eksponensial minus IG alfa per H bar ya dikalikan psi alfa. Nah, sebaliknya dengan cara yang sama ya. Jadi Anda bisa menghitung misalnya alfa psi ya. Lalu nanti ruas kanannya diganti dengan ini. Nanti didapatkan persamaan ini. Jadi transformasi baliknya gitu. Jadi psi tilde G bisa diperoleh dari psi alfa dan sebaliknya psi alfa bisa diperoleh dari psi tilde B. Ini sebagai transformasi balik gitu. Transformasi balik dari transformasi yang ada di atas.
Kedua-duanya merupakan transformasi Fourier, ya, transformasi Fourier. Nah, berapa n gitu ya? Ya, n itu dihitung dengan cara ini. Jadi ingat nanti ya, jadi bahwa apa namanya hasil kali skalar antara alfa aksen dengan alfa itu adalah delta alfa aksen minus alfa, ya, delta minus alfa aksen minus alfa. Jadi delta Dirac ya, di delta Dirac itu. Nah ini seperti yang kita ketahui bahwa apa namanya kita bisa menggantikan alfa itu, alfa dinyatakan dengan sebagai vektor dalam ya, dinyatakan sebagai kombinasi linear atas G itu tadi. Jadi integral G alfa dikalikan G dG gitu. Jadi alfa itu. Nah, alfa aksen bisa masuk ke sana sehingga didapatkan ini. Nah, lihat di sini. Jadi delta apa namanya? Delta Dirac alfa aksen minus alfa itu ternyata bisa ditulis dalam bentuk seperti ini gitu. Ya, dalam bentuk seperti ini. Dan kalau disederhanakan, kemudian kita bertanya, jadi kalau begitu berapa n itu gitu ya? Berapa n itu? Nah, n itu adalah ini, seper akar 2pi habar. Sebab gini, sebab alasannya gini, jadi kalau Anda sudah pernah belajar serius ya tentang transformasi Fourier, maka ungkapan ini berlaku. Jadi integral minus infinite sampai dengan infinite eksponensial I eta alfa aksen minus alfa d eta ya. Ini akan dikalikan dengan seper 2pi akan sama dengan delta alfa aksen minus alfa. Nah, tadi ada apa namanya? Jadi n kuadrat itu harus sama dengan seper 2pi gitu. Seper 2pi dikalikan habar ya dengan ini ya. Jika Anda ada habar di sini, ada faktor habar di sini. Ya, maka apa namanya n itu adalah seper akar 2pi habar. Sehingga kemudian transformasi Fourier-nya kita dapatkan ini. Jadi bagaimana kita pindah dari wakilan ya alfa ke wakilan G itu. Ya, jadi dari kalau kita mengetahui fungsi gelombang di ruang alfa, maka kita bisa mendapatkan atau menghitung fungsi gelombang di ruang G. Di mana G itu adalah apa namanya generator translasi di ruang alfa gitu. Oke, nah demikian juga transformasi baliknya gitu. Saya dapatkan ini. Nah kemudian wakilan dalam wakilan A atau alfa ini operator G diberikan oleh persamaan ini seperti yang sudah kita sebutkan di atas ya. Lalu bagaimana dengan operator A sendiri? Mudah didapat. Jadi kita tahu bahwa operator A itu tentu akan memiliki apa namanya eigenvalue alfa itu sehingga berlaku persamaan ini. Seperti tadi kedua ruas kita ambil hasil kali skalanya dengan psi ya sehingga kemudian kita dapatkan ini ya. Jadi psi itu karena alfa ini adalah suatu tetapan, maka psi itu langsung diambil hasil kali skalar dengan alfa. Nah karena ini isotopi maka hanya berhenti seperti ini. Lalu dibalik diambil konjugat kompleks itu ya, jika ditukar gitu. Ya jadi ini alfa A psi, lalu di sini juga sama. Jadi alfa itu bilangan real sehingga alfa astrik ya sama dengan alfa. Kemudian psi alfa diganti dengan alfa psi. Oke. Nah, dari situ kemudian kita lihat di situ bahwa ini adalah wakilan operator A dalam wakilan alfa dikarenakan pada fungsi gelombang psi alfa. Itu akan sama dengan alfa dikalikan fungsi gelombang di dalam ruang alfa itu. Jelas ya, saya rasa. Sehingga kemudian apa namanya operator A yang mewakili apa namanya observable A itu kalau dinyatakan dengan wakilan alfa itu hanyalah perkalian antara alfa dengan psi gelombang. Perkalian antara psi alfa dengan bilangan alfa itu ya. Fungsi gelombang psi alfa dengan alfa itu. Oke, itu tentang wakilan operator A gitu ya. Nah, dalam wakilan G ya, dalam wakilan G maka kita bisa menunjukkan dengan cara yang sama bahwa apa namanya operator G dalam wakilan G itu ya, GGE itu adalah bentuknya perkalian fungsi gelombangnya dengan G kecil itu. Gitu ya. Jadi saya rasa mudah memahami itu ya, seperti tadi. Nah, kemudian apa namanya bagaimana dengan wakilan operator A dalam wakilan G itu. Nah, tentu ditulis seperti ini, itu tidak lain ini gitu ya. Lalu kemudian psi itu bisa dinyatakan dengan ini, cat itu ya. Lalu A itu langsung ke dalam bekerja pada apa namanya alfa, hasilnya adalah alfa ini karena alfa ini adalah eigencat operator alfa itu dengan eigenvalue-nya alfa ya. Ini.
Sehingga kemudian kalau G itu masukkan ke sana, hasilnya ini tadi. Jadi AGE ini sama dengan ini. Ya. Dan kemudian kita bisa masukkan G alfa ini ya, G alfa itu bisa masukkan. Jadi hasilnya adalah bahwa operator A dalam wakilan G itu kalau dikenakan pada fungsi gelombangnya, itu hasilnya adalah ini. Jadi seper 2 akar 2 pi habar, ini transformasi Fourier ini gitu ya. Nah ini bagian ini bisa ditulis. Jadi lihat ya, ada alfa di sini. Ya, alfa di sini itu diperoleh dari turunan bagian ini terhadap ini tadi D per DG dikalikan dengan I habar. Jadi alfa di sini bisa diganti dengan ini. Artinya bahwa kalau ini diturunkan terhadap G, lalu dikalikan dengan I habar, maka hasilnya adalah alfa itu. Nah, dengan demikian maka karena ini hanya bergantung pada G, ini bisa keluar gitu. Ya, jadi turunan I habar D per DG itu bisa keluar. Dan apa yang ada di dalam tanda kurung siku ini tidak lain adalah apa namanya psi tilde G. Ya, sekiannya adalah psi tilde G. Jadi kita dapatkan bahwa wakilan operator A di dalam wakilan GE ya, itu adalah bentuknya seperti ini. Jadi kalau pada fungsi gelombang dikirakan pada apa namanya kalau ruang alfanya itu 3 dimensi, maka ini kemudian bisa diperluas ke 3 dimensi ya. Jadi bentuknya operator ya, turunan dari turunan menjadi operator nabla dan sebagainya. Mungkin nanti kita bicarakan ya. Oke, nah sekarang kita ambil contoh ya, jadi wakilan posisi dan wakilan momentum. Ya, jadi kita punya apa namanya operator posisi X topi gitu ya. Sedemikian rupa sehingga X topi itu memenuhi persamaan sebuah nilai atau eigenvalue ya. Jadi bersama operator posisi X ya itu memenuhi persamaan eigenvalue. Atau ini saya ganti aja dengan saya ambil aja dari atas ya. Ambil aja dari atas ya, dari mana? Dari sini ya. Ada tadi ya. Nah ini ya, ada ini. Nah, dia saya ganti gitu ya, jadi saya ganti. Ini kasus khusus ya, jadi sebagai A-nya itu ya, sebagai A itu adalah operator apa namanya posisi ya, sebagai operator posisi dengan eigenvalue-nya X. Jadi ini misalnya partikel ya berada dalam ruang berdimensi 1 gitu ya, dalam garis real itu. Ya, jadi maka operator A diganti dengan X topi, lalu alfa diganti dengan X gitu. Hingga berlaku persamaan ini. Lalu cat X ini akan membentuk basis eksternal di dalam ruang Hilbert itu. Jelas ya, saya rasa seperti tadi. Nah, kemudian tentu akan menghasilkan fungsi gelombang. Ya, jadi lalu kita tinjau misalnya nilai fungsi gelombang psi di titik X plus DX. Ya, X plus delta X. Nah, ini kalau menurut Deret Taylor, ya kita bisa menuliskan seperti ini ya. Jadi psi X, jadi dideretkan di sekitar X gitu ya. Maka psi X plus delta X itu sama dengan psi X ditambah dengan ini turunan pertama ya, psi terhadap X itu ya, d psi per dx dikalikan delta X lalu dikalikan dengan 1 faktorial. Suku berikutnya adalah ini ditambah dengan d kuadrat psi X per 2 dx kuadrat delta X kuadrat gitu ya. Kemudian ditambah dan seterusnya gitu. Nah, jadi sebenarnya yang terjadi ini adalah ini apa namanya pendekatan itu ya, pendekatan ini saya tulis gini aja ya, ini pendekatan ya, dan ini juga ya, jadi kita bisa tulis seperti itu. Karena apa? Karena kita potong di sini. Nanti akan jadi tidak pendekatan, lalu delta X itu jadi dx gitu ya. Kalau delta X jadi dx nanti sama gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sini ya, kita lihat bahwa bagian suku kedua bisa dibuang ya, kalau apanya delta X itu cukup kecil, maka suku kedua bisa dibuang. Ya, tinggal suku pertama ini, ya, tinggal suku pertama. Ya, jadi orde pertama istilahnya, bukan suku pertama tapi orde pertama gitu ya. Bahwa delta X itu hanya berpangkat 1 gitu, itu disebut orde pertama ya. Oke, nah kemudian bisa dihitung di CCP ini. Jadi I per habar dikalikan dengan minus I per habar sama dengan 1 ya. Jadi orang bisa sama saja dengan di atas itu. Tapi kemudian apa namanya minus I habar ini dijadikan 1. Minus I habar di psi per d psi X per dx dijadikan 1. Ya, sehingga kita perlu persamaan ini gitu ya.
Oke, lalu kemudian seperti yang tadi bahwa psi x per delta x itu tentu adalah apa namanya fungsi gelombang, dan fungsi gelombang itu diperoleh dari sini mestinya ya, x plus delta x dikalikan ya dengan psi gitu. Nah, maka kemudian yang lain juga bisa begitu ya, psi x itu adalah hasil kali skalar antara psi x dengan psi gitu. Demikian juga yang suku kedua ini ya, jadi bisa ditulis seperti ini. Ya, keseluruhannya bisa ditulis seperti ini gitu ya. Jadi x psi ditambah dengan i per h bar delta x dikalikan g topi psi. G ini adalah operator, nanti diharapkan sebagai operator generator ya, yang betulnya seperti tadi. Jadi G itu mewakili ini tadi. Ya, jadi ini kan minus I H bar D per DX dikalikan pada psi X gitu ya. Itu kemudian ditulis seperti ini. Nah, X-nya bisa dikeluarkan, ya hasilnya seperti ini. Oke, sehingga kemudian kita bisa tuliskan bahwa psi X, ya ini harusnya apa namanya, ini jadi ya hampir sama dengan itu. Ya, kemudian apa kita dapatkan ini tadi. Ya, jadi selanjutnya ya kita akan dapatkan ini. Jadi ini akan sama dengan ini dan kita dapatkan ini tadi. Ya, jadi ini boleh dikatakan ya. Ya, kita lihat di situ bahwa kita mempunyai operator pergeseran ini I topi minus I berabar delta X G. Dengan G itu dalam wakilan koordinatnya bentuknya seperti ini tadi. Jadi ini ya, jadi ini. Jadi pada wakilan koordinat G pos itu hasilnya seperti ini. Atau saya tulis sini ya, jadi dalam wakilan koordinat maka generator pergeseran posisi itu bentuknya semacam ini. Nah, ini tentu kemudian kita sebut sebagai wakil operator momentum linier ya. Sehingga kemudian generator pergeseran posisi itu adalah momentum linier. Sehingga kemudian kita dapatkan momentum linier dalam wakilan posisi bentuknya seperti ini, minus I bar D psi per dx. Nah, dengan jalannya sama nanti diperoleh ini tadi. Ya, dalam wakilan posisi sendiri maka X pos itu seperti ini. Oke, selanjutnya dengan mengganti G kecil, kemudian ya cat G, lalu dengan P topi P dan H dengan cat P, serta kemudian operator A alfa dengan cat alfa itu dengan X topi X dan cat X itu, maka diperoleh ini tadi. Ini deret Fourier ya, jadi transformasi Fourier dari fungsi gelombang yang bergantung pada posisi momentum ya, dari fungsi gelombang yang bergantung pada posisi diperoleh dari fungsi gelombang yang berada dalam ruang momentum. Ya, ini transformasi baliknya, dan ini bagaimana menyatakan operator posisi dalam wakilan momentum gitu. Jadi ternyata sama dengan minus I H bar D per dP ini. Sementara wakilan operator momentum sendiri dalam wakilan momentum itu adalah ini tadi. Kemudian kita bisa umum apa yang kita tinjau ini dalam ruang 3 dimensi. Gitu. Oke, sejauh ini ada pertanyaan mungkin, silahkan. Kalau ada pertanyaan, ya, belum ada ya, cukup jelas ya. Jadi dalam mekanika kuantum itu ada istilahnya wakilan itu ya. Jadi wakilan dengan basis eksternal. Gitu. Ya, basis eksternal karena basis itu sendiri bukan merupakan anggota ruang Hilbert itu. Ya, kenapa bukan merupakan anggota ruang Hilbert? Karena panjang vektor-vektor itu, basis itu infinite gitu. Ya, bukan satu-satuan tapi infinite gitu. Ya, panjangnya itu, sehingga karena panjangnya infinite maka kemudian orang menganggapnya bukan merupakan anggota ruang Hilbert itu, dan kemudian disebut sebagai basis eksternal. Tetapi nyatanya mekanika kuantum bisa digambarkan dengan basis itu gitu. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, maka kemudian orang bisa kemudian memperluas ini. Jadi orang bisa memperluas gagasan ini. Jadi nanti menjadi 3 dimensi gitu. Jadi artinya apa yang ada di sini ya, X itu bisa ditambahkan ya, pada X itu nanti bisa ditambahkan ada X topi gitu ya, Z topi, lalu nanti ada Z topi, saya tulis ini ya,
Z topi, lalu dan Z topi, ya, Z topi. Oke, nah kemudian apa namanya, tentu ini akan menghasilkan cat tadi, cat X, cat Y, cat Z gitu ya. Jadi saya tulis saja ya di sini. Ya, ini persamaan ini juga nanti berlaku ya. Jadi persamaan ini berlaku. Ya, jadi ini ganti aja. Jadi ini dari X tetap X, ini jadi Z. Ya, jadi Z, ini jadi Z. Ya, ini dalam 3 dimensi ya. Jadi ini dalam 3 dimensi, ini jadi Z, ini jadi Z gitu ya. Z. Kemudian ini jadi Z. Ya, ini Z. Kemudian ini juga Z gitu ya. Ini Z ya. Nah, kemudian ini bisa dirangkum ya, keseluruhan ini kemudian bisa dirangkum dengan cara ini. Ya, bisa dirangkum. Jadi Z ini diganti dengan apa namanya R gitu. Ya, kemudian Z ini diganti dengan R juga ya. Jadi bagian Z yang ini diganti dengan R. Ya, ini juga diganti dengan R ya tadi ya, maaf. R ya, jadi ini juga diganti dengan R. Yang ini juga diganti dengan R. Itu artinya mewakili itu ya, mewakili ketiga operator itu. Tapi bisa juga seperti ini. Jadi vektor R ini, vektor ket R itu bisa juga ditulis dalam bentuk seperti ini. Jadi R itu ditulis sebagai apa namanya X, Z, Z. Ya, jadi eigenvektor bersama ya, eigenvektor bersama ketika operator itu. Itu mungkin karena operator X topi, Z topi itu komutatif ya. Jadi kalau ini dikenakan operator tadi, ya, jadi misalnya ini X misalnya ya, jadi sorry. Gak mau. Nah, itu maka kemudian kita dapatkan ini. X dikalikan dengan cat ini. Ya. Nah, cat ini nanti juga membentuk apa namanya bentuk ruang ya. Ya, ini saya tulis saja. Ya, itu ini eigenvektor bersama ya. Jadi R atau XZ-nya ada eigenvektor bersama. Nanti tinggal ganti aja ini ya. Jadi nanti bisa tinggal ganti. Ya, ini dengan apa namanya Z ya, kemudian ganti Z gitu ya. Ya, kemudian sama ya, jadi ganti Z itu nanti dengan Z gitu. Gitu ya, sehingga kemudian kita mendapatkan R atau ini nanti dari basis, sehingga nanti sembarang vektor ya, sebagai contoh ini tadi psi ya, sebagai contoh saya ambil dasar dari atas. Nah ini. Nah ini ya. Okay. Itu bisa dinyatakan dengan ini. Jadi sekarang ini jadi pangkat 3 gitu. Jadi sebagai posisi tadi ya. Jadi ini misalnya ya, jadi ini pangkat 3.
Ini kemudian ini R. Jadi D pangkat 3R itu maksudnya dV gitu ya, elemen volume. Kemudian ini bisa diganti dengan R. Ya, jadi ketergantungan itu pada R, kemudian pada R. Jadi artinya bahwa setiap vektor itu bisa ditulis seperti itu. Ini. Oke, nah nanti juga kalau kita punya momentum sama, jadi ini tinggal menuliskan ya. Jadi di sini juga orang bisa mengganti dengan momentum ya. Jadi saya tulis di sini. Ya, jadi orang bisa juga ini ganti dengan momentum P vektor ya. Jadi karena tiga itu ya. Jadi ini dalam bentuk P, ini dalam bentuk P. Ya, P gitu. Nah ini tentu ini PX ya. Jadi ini nanti diganti dengan PX. Ya, jadi hasilnya adalah ini PX. Ya, jadi ini mestinya X-nya di luarnya. P X gitu ya. Lalu PZ ini dia, PZ ya, ganti Z ya ini ya, Z. Lalu ini PZ. Oh. PZ gitu. Nah ini juga sama ya, ini PX, PZ, PZ. Ya. Apa itu? Salah ya, sebentar saya lagi. PZ, dan ini PZ. Ya, gitu. Nah dengan demikian maka setiap vektor keadaan itu juga bisa dinyatakan sebagai kombinasinya itu. Jadi ini ganti P, jadi dalam ruang momentum gitu ya. Jadi ini fungsi gelombang dalam ruang momentum. Integralnya juga dalam ruang momentum. Dinyatakan dengan ket momentum gitu ya. Oke, begitu. Nah, kemudian juga nanti ada apa namanya? Ini sebagai contoh saya ambil ya. Di ini dan ini aja di sini aja ya. Kalau kita ingin menghitung apa namanya momentum ya, ya ini tinggal ganti aja. Jadi bagaimana operator momentum itu bekerja ya, ya itu seperti ini. Jadi tebal ini menyatakan vektor ya. Jadi bekerja pada ini juga harusnya diganti dengan R gitu ya, fungsi gelombangnya ya. Nah itu ini juga diganti dengan fungsi gelombang. Oke. Nah ini jadi operator lain gitu. Jadi ini bukan turunan hanya terhadap X, tapi juga terhadap DX gitu ya. Nah itu kemudian ditulis sebagai nabla. Ya, nabla. Oke. Nah ini, jadi ini wakilan operator posisi momentum dalam wakilan posisi gitu. Ya, nah nanti wakilan operator posisi dalam wakilan posisi tentunya seperti ini. Ya, saya tulis di sini. Di tinggal ganti R sebagai operator posisi ya. Jadi ini R. Ini sama dengan ya. Ini harus tinggal apa namanya? Sorry. Ya, tinggal mengganti ini semua dengan ya. Nah, begitu. Ya. Oke. Nah, kemudian operator momentum dalam wakilan momentum gitu. Ya, seperti ini bentuknya. Ya.
Itu semuanya bisa diperoleh dengan dari atas ya, dari apa yang sudah saya jelaskan di atas ya. Ini operator posisi momentum dalam wakilan momentum. Ya, ini saya tulis mom gitu ya. Nah ini tinggal kasih tilde. Ya ini kasih tilde. Ya kemudian ini jadi P gitu. Jadi P. Ya kemudian ini ternyata tinggal mengganti dengan P gitu. Ya, coret. Kemudian I P P. Jadi ya ini kemudian diganti dengan tilde. Ya kemudian ini diganti dengan P. Ya. Nah, wakilan operator posisi dalam wakilan momentum sekarang ya, itu bentuknya seperti tadi ya. Jadi ini ditulis, ini ganti R, ya, kemudian ini ganti mom. Maksudnya bahwa ini wakilan operator posisi dalam wakilan momentum itu ya. Jadi wakilan posisi dalam operator posisi dalam wakilan momentum. Terus R mom. Ini mestinya adalah psi tilde ya. Jadi ini psi tilde ya. P gitu. P. Nah, ini kemudian sama dengan I habar, I-nya hilang. I habar, nabla, ini psi tilde. Ini psi tilde. Ya, dalam wakilan P juga. Nah, tapi ini operator nabla ini dalam ruang P ya, jadi dalam ruang P, saya tulis begitu aja. Ya. Caranya dengan ini saya tuliskan ya, saya tulis ini, kemudian C, ya, biar jelas ya. Dengan ini maksudnya adalah ini, sama dengan, ya, parsial P X ya, kemudian ditambah dengan PZ. Ini masih ada operator koordinatnya, jadi nanti ini topi Ctrl C. Oh, sorry. Ini saya scan dulu ya, Jadi PZ. Nah, kemudian ini PX. Itu dengan ini vektor satuan ya. Vektor satuan sepanjang sumbu PX gitu. Jadi ini vektor satuan sepanjang sumbu PX. Enaknya dikasih apa ya? Ini mungkin kombinasi. Tapi itu nanti dikira vektor ya. Tapi ada X-nya ya, nggak apa ya. Nih, jadinya PX ini adalah komponen vektor satuan sepanjang sumbu PX. PZ tebal ini ya, plot ini vektor satuan sepanjang sumbu PZ gitu. Ini. Ya, jadi itu ungkapannya seperti itu ya. Itu ya, jadi ini ungkapan ini. Nah, kemudian transformasi Fourier-nya gimana? Ya tidak sulit ya. Jadi transformasi Fourier-nya saya tuliskan di sini ya. Hanya sekarang ini di dalam ruang 3 dimensi ya. Jadi ada perbedaan di situ ya. Ada perbedaan. Jadi ini ganti P-bal PI ya. Nah, ini dari pangkat 3 ya. Jadi ini ini masih dipangkatkan 3 ya. Pangkat 3 ya. Kemudian ini jadi pangkat 3 R gitu ya. Jadi di pangkat 3 R maksudnya DV ya itu. Nah, ini jadi dot product. Yang keduanya saya tulis BI gitu. Yang satu ganti R ya. Ganti R gitu. Jadi dot ya, jadi dot di sini. Dot ya. Nah, ini juga sama. Jadi ini jadi
X ini tinggal ganti, salah ya, itu jadi common R gitu ya. Nah tinggal balik ya, jadi tinggal membalik. Ini saya ganti ini, saya tukar di sini ya. Kemudian ini fungsi gelombang yang di sini saya tukar di sini, 3 dimensi ya, karena 3 dimensi. Kemudian ini jadi ini sama ya, ini jadi 3 lalu common P gitu. Ini 3 ya, ini 3 dimensi ya. Ya, itu. Nah, ini sama, jadi dot produk antara P dan R. Ada di sini ya, ada di sini. Ya, itu. Jadi ini transformasi Fourier-nya ya. Jadi dari wakilan apa namanya posisi untuk mendapatkan fungsi gelombang di ruang momentum, dan dari fungsi gelombang dalam ruang momentum dihitung fungsi gelombang dalam ruang posisi gitu. Nah ini apa namanya wakilan ya. Jadi tentu ini bukan wakilan posisi dan wakilan momentum ini bukan satu-satunya pasangan wakilan yang ada di mekanika kuantum ya, masih banyak lagi yang lain gitu misalnya ya. Oke. Nah kemudian silakan kalau masih ada ya, jadi apa namanya perlu di nanti ya dibahas ya beberapa contoh ya terapan dari wakilan semacam ini ya. Oke, jadi nanti persamaan diferensial ya, jadi nanti bisa saja persamaan diferensial Schrödinger ya, jadi yang sudah pernah kita bicarakan ini sebagai contoh persamaan Schrödinger ini ya enggak apa dalam wakilan dalam satu dimensi ya, dalam kasus satu dimensi kita coba lihat kita bisa mentransformasi ini, jadi lihat ya ini. Ya. Nah, ini dari persamaan Schrödinger ini kemudian kita bisa pindah ke apa namanya wakilan lain gitu. Jadi misalnya ini alfa ya, bagaimana kalau pindah ke wakilan G? Ya, jadi mungkin saya ganti aja wakilan posisi aja ya, jadi biar lebih dekat dengan apa yang biasanya kita bicarakan. Ya, jadi ini posisi, ini jadi X gitu. Ini X. Ya, A ini saya ganti dengan pos. P ini juga saya ganti dengan pos. Nah, ini juga saya ganti dengan pos. Kemudian ya sudah gini. Nah, bagaimana ini ditransformasi ke apa namanya transformasi koordinat gitu ya. Jadi tinggal nanti kemudian mengalihkan aja dengan ini ditransformasi aja. Jadi transformasi Fourier itu ya dikalikan dengan E pangkat itu tadi lalu diintegralkan ya. Oke, jadi kalau begitu misalnya ya saya ambil contoh di sini tadi dalam kasus ini ya, jadi ini atau ini ya ini. Jadi nanti saya jadi transformasi dari ini tadi ya, transformasi dari ini. Ya ini saya transformasikan gitu. Jadi kalau saya transformasikan ya seperti ini ya. Jadi ini semua keseruan ini kan fungsi gelombang ya, fungsi gelombang. Ini saya substitusikan ke sini. Saya substitusikan untuk psi ini tadi. Ya, saya substitusikan ke situ. Ya. Oke, nah kemudian ini juga sama. Jadi ini awalnya tadi ini ya. Nah, tinggal ganti ini. Ini kemudian digantikan ke sini. Ya itu, ya. Oke, jadi ini contohnya. Nah, ini tentu apa namanya parsial-parsial T ini bisa dibawa keluar ya. Jadi I bar parsial-parsial T ini bisa dibawa keluar. Masukkan sini. Itu karena apa? Karena ini integral dan sebagainya tidak bergantung pada T gitu.
Ya, jadi kita dapatkan ini. Jadi ini kalau saya kurung itu, ya, saya kurung, dapatkan ini ya. Ini dapatkan itu. Jelas ya. Nah, kemudian apa namanya? Bagian yang ini, jadi Hamiltonannya kita tulis saja. Jadi kalau dalam wakilan posisi, operator Hamiltonan untuk itu ya secara umum ditulis seperti ini, ya, ditulis seperti ini. Saya tuliskan ya. Apa itu? Ya ini. Jadi ada apa namanya minus ya, minus H bar kuadrat gitu ya, minus H bar kuadrat, kemudian per 2M, ya, per 2M. Lalu ditambah dengan ini turunan ya, turunan ya, jadi ini D kuadrat per DX kuadrat ya, dari dalam satu dimensi, D kuadrat per DX kuadrat ya. Oke, nah kemudian apa namanya ini bekerja pada apa namanya fungsi gelombang ini ya, bekerja pada fungsi gelombang ini ya. Jadi ini mestinya ditambah dengan V pada fungsi X gitu ya, pada fungsi X gitu ya. Nah tinggal kemudian ini semua ya, ini semua muncul ya di sini. Jadi ya sebentar ya, ya ini saya tulis satu persatu ya, waktunya masih ya. Ya, jadi ini sama dengan, jadi semua yang di atas itu sama dengan ini ya. Nah ini saya pisahkan dulu nih, V-nya saya buang dulu ya, bekerja pada fungsi gelombang ini ya. Kemudian ditambah gitu ya, ditambah. Jadi ini saya copy semua saja, ditambah dengan ini. Bentar. Ini agak duluan ya. Ya, ini tambah. Ya. Nah, ini saya ganti. Jadi ini semua ini saya ganti dengan VX. V sebagai fungsi X gitu. Ya. Nah ini tentu saja segera bisa didapatkan ya. Jadi suku kedua ini ya, transformasi ini adalah V tilde C tilde gitu ya. V tilde C tilde. Ya, kemudian suku yang pertama ini nanti dengan menggunakan apa namanya dengan menggunakan parsial ya, menggunakan apa namanya diferensial parsial ya, maka kemudian akan didapatkan ya ungkapan untuk transformasinya itu ya. Oke, itu saya rasa ya, jadi transformasi dari persamaan Schrödinger itu ya dalam wakilan ini. Nanti bisa mudah ya dihitung ya dari transformasi Fourier dari persamaan. Saya rasa di apa namanya di matris sudah juga dibicarakan tentang transformasi Fourier ya. Oke, saya rasa untuk hari ini ya sampai di sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Jadi nanti pertanyaannya silahkan dilewatkan Google Classroom ya. Oke, sampai di sini ya. Atau mungkin satu pertanyaan aja, silahkan kalau ada. Ya, yakin ya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada berarti jelas ya, insya Allah kita lanjutkan apa namanya minggu depan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Pak. Sama-sama ya.